Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam tuntutannya, Ketua Majelis Hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar rupiah. Pemirsa, Tom Lembong menyebut ada kejanggalan dalam vonis hakim. Hakim dianggap kesampingkan mandat undang-undang, fakta hukum, dan keterangan ahli. Pertama, yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Tidak pernah ada mens rea. Ya, yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut, dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada forum rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain ya. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan. Sementara itu, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang pembacaan vonis Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang. Selain Anies, hadir juga akademisi Rocky Gerung. Tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 2 siang tadi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan langsung memasuki ruang sidang beberapa saat setelah Tom Lembong masuk. Anies datang bersama sejumlah rekannya untuk memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong. Anies sempat kesulitan masuk ruang sidang karena tingginya antusiasme publik yang ingin menyaksikan sidang putusan. Tidak banyak yang dikatakan Anies selain harapannya agar hakim dapat memutus perkara dengan adil untuk sahabatnya tersebut.
saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait vonis hakim 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan pada Tom Lembong, kami telah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Wenda, bagaimana hasil vonis terhadap Tom Lembong? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Sidang putusan akhir dari mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang berlangsung kurang lebih selama 4 jam sejak pukul 2 siang hari tadi hingga pukul 6 sore hari tadi, saat ini sudah selesai dan hakim memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Tom Lembong, yakni hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda 750 juta dengan subsidiar 6 bulan. Dan tentu hasil keputusan hakim tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara dengan denda 750 juta subsidiar 6 bulan penjara. Dan meski begitu, meski lebih ringan, namun tentu hasil tersebut memberikan kekecewaan bagi para simpatisan pendukung dari Tom Lembong, juga para sahabatnya yang tadi hadir di persidangan, mulai dari Anies Baswedan hingga Rocky Gerung juga tadi menyampaikan kekecewaannya karena memang hakim pun menyebutkan bahwa Tom Lembong ini, maksud kami dari kasus ini tidak ada bukti kalau Tom Lembong ini menyebabkan kerugian ataupun niat jahat seperti itu, sehingga tadi dari tim kuasa hukumnya pun menyatakan bahwa akan menempuh jalur hukum selanjutnya dan akan melakukan pikir-pikir dan kemungkinan besar akan melakukan banding. Dan selama proses persidangan ini memang berlangsung cukup lama karena memang tadi dari hakim ketua pun menyampaikan bahwa amar putusannya itu cukup tebal, yakni lebih dari 1000 halaman, sehingga tadi untuk hakim anggotanya terlebih dahulu menyampaikan kerangka hukumnya, lalu setelah itu barulah hakim ketuanya menyampaikan hasil putusannya, yakni yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa putusan akhirnya adalah memutuskan hukuman terhadap Tom Lembong yakni 4,5 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan. Lalu selanjutnya mari kita nantikan langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh Tom Lembong beserta tim kuasa hukumnya, dan jika benar akan melakukan banding, mari kita nantikan proses banding yang akan dilakukannya nanti akan seperti apa. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam. Pemirsa, kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016 yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memasuki babak akhir. Setelah hampir 10 bulan ditahan Kejaksaan Agung, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian yang semestinya menjadi syarat mutlak.
Izin tersebut juga terbit tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Masalah tersebut semakin pelik karena izin impor gula kristal mentah itu diberikan kepada perusahaan yang peruntukannya adalah gula rafinasi atau gula untuk industri. Padahal gula mentah yang diimpor tersebut diduga diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi. Tom dituding mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak berhak melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebuah tindakan yang berpotensi merusak tata niaga dan harga gula nasional. Tak main-main, jaksa menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidi kurungan selama 6 bulan. Dalam nota pembelaannya, Tom Lembong bersama tim kuasa hukumnya menyinggung fakta persidangan mengenai tidak adanya aturan yang dilanggar terutama dalam impor gula kristal mentah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.